yang kalau makan aja nyarinya di tempat yang lebih susah. Tapi yang pasti Lele itu nggak mungkin gemuk kalau misalnya dia banyak mengeluh. Paham nggak? Suha itu enak saja kalau ngomong. Telepon. Tidak segampang itu. Kalau nanti di sana Iko terganggu bagaimana? Dia pengen pulang, tapi tidak dapat izin. Ujung-ujungnya kan kerjaannya jadi kacau. Kalau kerjanya kacau, dia dipecat. Dadang lebih tahu apa yang terbaik buat keluarganya. Kita mau orang luar. Ada batas wilayah yang tidak bisa kita masukin. Itulah makanya kenapa Ciraus ini kompak. Semua orang mengetahui batasan itu. Iya Pak Ustadz RW. Ya pasti iya. Tidak mungkin tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kita berangkat sekarang Pak Ustadz. Saya sudah nunggu dari tadi. Maaf Ustadz. Lun. Kamu jaga jangan kemana-mana. Saya mau nengok Sain. siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kang Ira. Mangga. Waalaikumsalam. Masih enakan kita, Sum. Kalau ada keluarga yang sakit, istri kita bisa minta izin sama majikannya. Bisa langsung pulang. Iya, Dun. Kalau dipecat, bisa pindah ke majikan yang lain. Banyak yang nyari. Kalau memang enakan interlokal, kenapa kalian ngojok-ngojok istri kalian untuk jadi TKW internasional? Kita jenguk Mas Sain yuk. Sorein aja, Kang Asep. Masih rame. Di sana lagi ada Pak Ustadz. Nanti kalau kita ketemu sama Pak Ustadz, kita bisa diomelin. Siapa yang masak hari ini ya? Ramdhani. Ramdhani. Memangnya dia bisa masak? Yang penting bisa makan, Kang Asep. Daripada kelaparan. Bener juga kamu, Sum. Iya, Kang. Dengan kondisi kayak begini, semua orang juga pasti takut. Iko ya pasti nggak berani macem-macem. Harapan satu-satunya supaya dia bisa tetap kerja di Arab, ya majikannya yang suruh dia untuk tetap kerja di sana. Dadang pasti ketakutan. Emangnya regulasinya teh nggak bisa dirubah ya Bu? Ini teh kan bisa mengurangi pemasukan kantor PJTKI. Bukannya mengurangi lagi Om, sangat mengurangi. Tapi ya kita bisa apa? Regulasi itu kan yang bikin bukan kita, tapi yang atas-atas itu. Cek, tapi kan masalahnya kalau misalnya di sini lapangan kerja nggak ada gitu, terus orang-orang nggak bisa pergi gitu, lah kan berarti pengangguran makin banyak di sini. Cu, kita ini orang susah, orang bodoh. Kita ikutin aja apa mau mereka lah. Suara kita juga nggak bakal didengar sama mereka. Kita itu cuma dibutuhkan kalau lagi kampanye. Dunia kita itu dunia TKW. Ya itu aja yang kita pikirin, nggak usah yang macem-macem. Iya, Cek. Nih ya, ada ikan yang hidup sehat di air yang bersih. Nah, kita ini ditakdirkan jadi ikan lele yang kalau makan aja nyarinya di tempat yang lebih susah. Tapi yang pasti lele itu nggak mungkin gemuk kalau misalnya dia banyak mengeluh. Paham nggak? Iya, Cek. Cek, cucu mau ke Ranca Paku ya. Siapa tahu aja dapat orang yang mau berangkat jadi TKW gitu. Cucu mau gak betah lama-lama di kantor. Ya udah di sana berangkat. Mudah-mudahan dapet ya, Cuk. Amin. Hati-hati, Cuk. Ya. Cucu berangkat, Cek.
Om, Ya. Assalamualaikum. Salam. Warga kita banyak yang nganggur. Makin tahun makin banyak yang nganggur. Karena tidak boleh kerja di luar. Sekali ada lapangan kerja dibuka, itu dikasihkan kepada tenaga dari luar. Ya, tenaga kerja asing yang masuknya secara ilegal. Apa namanya itu, Kusai? Dunia terbalik, Pak Ustadz. Kebangetan kalau kamu tidak tahu. Bararaju, di bajuan bapak-bapak. Bararaju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Karnadi. Kok Mamang teh kenal saya? Saya mah kakaknya Oben. Kami 4 bersaudara semuanya jualan. Nah sekarang giliran saya ider-ideran di sini. Sip-sipan lah. Oh, Kang Oben yang jualan baju. Mohon. Mari atuh, silakan duduk. Hai, Mangga. Tapi maaf, Mang. Saya teh lagi nggak punya duit. Urusan duit mah belakangan, Kang. Mamang bawa berita gembira. Mamang dapat baju dari Belanda. Kiriman maksudnya. Sekarang di Belanda yang lagi musim. Beneran, Mang? Benar, lihat aja. Ini mah baju saya yang saya jual dulu ke Mang Oben atuh, Mang. Beda tuh, Kang. Cium aja baunya. Ini tadi dikasih pewangi sama Mamang. Ini baju bekas bule. Baunya bule kayak gitu. Nyesal loh, Kang, kalau nggak diambil sekarang. Mumpung lagi musim. Besok-besok udah nggak ada loh. Nanti mirip sama bajunya Kasdun atuh, Mang. Oh, beda tuh, Kang. Coba aja lihat. Jahitannya beda. Beneran, Mang. Ini mah mirip banget sama baju saya yang dulu. Banyak yang bagus-bagus, tapi Mamang nggak ambil. Sengaja Mamang ambil yang ini buat Akang. Lihat aja jahitannya. Dijual berapa? Tapi bayarnya nyicil. Mulai bulan depan baru bayar. Itu pun kalau harganya cocok. Sama Mamang mah gampang. Yang penting Akang puas. Kang, karena ini baju bekas bule, bukan baju baru, makanya Akang dapat diskon dari Mamang. Mamang kasih tahu aja ya modalnya. 70.000, Kang. Terserah Akang mau tambahin berapa. Yang penting ikhlas.